Kasus rumah produksi film porno telah menarik perhatian masyarakat beberapa waktu lalu. 5 tersangka sudah ditetapkan dan penyelidikan terus berlangsung. Setidaknya ada 12 pemeran film porno dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Beberapa saksi yang menjadi pemeran film kompak mengutarakan bahwa mereka adalah korban. Benarkah begitu? Apakah mereka berpotensi menjadi tersangka? Kita akan membahasnya langsung dengan kuasa hukum CN Acong Latif dan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi. Kang Asep, Bang Acong. Selamat pagi, Pak Latif. Selamat pagi, Kang Asep. Baik, saya langsung ke Bang Acong ini. Bang Acong, jadi awalnya ini sebenarnya seperti apa bujuk rayuan dari tersangka begitu terhadap klien Anda sehingga klien Anda akhirnya menyetujui untuk menjadi pemeran dalam film porno ini, Bang Acong? Ya, baik. Jadi sebenarnya antara klien saya dengan siapapun yang ada di produksi film itu tidak ada yang kena satupun. Jadi mereka ini dihubungi melalui Instagram, melalui DM Instagram. Dia memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dari produksi film series, dan ini adalah film yang biasa tayang di beberapa TV, di YouTube, dan di beberapa website lainnya. Seperti itu. Tapi ada hitam di atas putih tidak sebelumnya, sebelum akhirnya klien Anda menjadi salah satu pemeran dalam produksi film porno ini? Tidak ada. Jadi mereka ini sempat tanya jawab dulu apakah film ini berbadan hukum, apakah film ini benar-benar film yang diproduksi seperti film-film lainnya. Itu dijelaskan secara detail oleh inisial I ini yang menghubungi klien saya. Nah, tapi yang membuat klien Anda akhirnya setuju untuk terlibat dalam produksi film porno ini apa nih, Bang Acong? Pertama, dia menjelaskan bahwa film ini film seperti layaknya film lainnya, web series. Dan ini seperti di aplikasi-aplikasi film lainnya, di TV-TV, dia menjelaskan seperti itu. Dan tentunya menjelaskan bahwa secara hukum ini adalah legal. Baik, Bang Acong, sebelum proses syuting dimulai, apakah ada proses reading naskah terlebih dahulu kepada klien Anda? Ya ini, jadi saat sudah tertarik, klien kami ini tertarik, akhirnya dia suruh datang aja dulu Kak ke kantor kami. Nah, saat datang disinilah bujuk rayu, disinilah paksaan dilakukan oleh para produksi film ini. Saat dia datang, ternyata bukan membicarakan kontrak. Ternyata bukan membicarakan casting, tapi tiba-tiba disuruh main. Kak, langsung main aja. Nah, dia kaget. Dia suruh main, dan ternyata ada mungkin yang dia curiga kok mainnya tanpa skrip. Dia tidak ada skrip. Langsung, kamu begini, langsung kamu begitu misalnya. Coba buka jam tangannya, segala macam. Nah, disinilah sempat menolak klien saya ini. Oh, saya nggak mau kalau begini. Saya harus skrip, saya harus tahu dulu seperti apa filmnya dan segala macam. Berarti ada ancaman seperti itu ya? Ada paksaan, ada ancaman begitu ya? Dari pihak produser dan juga editor ataupun siapapun yang ada di sana ya? Ya. Jadi penolakan itu malah dia dimarahin oleh orang-orang yang ada di situ gitu loh. Baik. Kita langsung ke Kang Asep. Kang Asep, melihat tadi cerita ya ataupun kronologi yang disampaikan oleh Bang Acong begitu ya, Kang Asep. Apakah memang saksi ini bisa dianggap sebagai korban begitu, Kang Asep? Ya, yang pertama kan sekarang dituduhkan tuh pornografi itu ya, ataupun kesusilaan itu salah satu unsurnya sengaja, willing and witting. Dia harus mengetahui dan menghendaki. Kalau dia tidak mengetahui dan menghendaki, nggak bisa artinya ya, artinya nggak bisa jadi tersangka, cuman jadi saksi doang. Tapi kalau tadi dia mengetahui dan menghendaki ya bisa masuk itu barang ya, satu itu. Kedua, nah tadi kalau penjelasan Pak Latif mengatakan dia di awal bla bla bla, tapi akhirnya melakukan ya. Nah persoalannya ini harus telusuri lebih lanjut. Nah ketika misalkan dia datang situ, kok dia melakukan pertanyaannya itu, dan dia misalkan beberapa durasi dan itu perbuatan kategorinya pornografi dan kesusilaan, dia bisa buktikan itu karena ancaman, karena bla bla bla, baru tidak dia karena melakukan itu bukan karena dia menghendaki kan.
hanya mengetahui. Itu yang harus dipersoalkan. Tapi kalau misalkan sudah tahu dan dia kendaki dia berbuat, nah itu yang jadi masalah. Kita ikutin lebih lanjut pemeriksaan kan belum kliennya Pak Latif ini belum diperiksa semua kan oleh polisi. Masalah nanti di polisi tinggal di penyidik tinggal dijelaskan apakah dia menghendaki perbuatan itu gitu. Kalau dia menghendaki karena ancaman atau sebagainya, baru dia bisa menyatakan bahwa dia korban. Artinya korban bujuk rayu sehingga melakukan. Cuman pertanyaannya tadi, nah ketika dia datang tanpa skrip, tanpa apa, kenapa dia mau melakukan? Nah itu mungkin harus dikejar nanti oleh penyidik. Berarti memang harus ada bukti ancamannya Kang Asep ya dari para korban ini ketika melakukan syuting filmnya begitu ya. Nah saya akan kembali ke Bang Acong. Bang Acong ini kan syutingnya sudah tahun lalu, berarti ada jeda 1 tahun sampai akhirnya film ini terkuak ke publik. Nah jika memang ada ancaman kepada klien Anda, kenapa belum ada yang pernah melapor ke polisi sebelumnya? Enggak, jadi kalau klien saya ini bukan yang setahun yang lalu, justru dia akhir-akhir 3 bulan dari sekarang lah. Dan tapi setelah film itu dia sempat dihubungi beberapa kali juga, tapi dia menolak. Nah, kondisi ancaman di sini sebenarnya saat dia menolak ini, saat dia melakukan penolakan, dia akan dimarahin. Saya sudah jauh-jauh datengin kamu, ini sudah siap kameramen segala macam gitu. Dia lebih tertekan secara psikologis di sini gitu loh. Apalagi di seorang perempuan, di situ ada beberapa cowok. Mungkin dia mentalnya tidak setangguh cewek-cewek yang lain, tidak sekuat cewek-cewek yang lain. Sehingga kondisi-kondisi disitulah dia terpaksa melakukan itu. Dia terpaksa. Tapi Bang Acong terpaksa, tapi kenapa klien Anda sampai memerankan 2 film begitu, Bang Acong? Nah, dua film ini kan judul, terlepas dia syuting kan bisa diambil dalam 1 kali syuting. Cuman dijadikan beberapa film, itu teknis orang perfilman, saya pun tidak begitu paham yang seperti itu. Namun kondisi itu yang saya pahami dan yang dijelaskan oleh klien saya ke saya bahwa saya tidak bisa melakukan itu, untuk melakukan itu sebenarnya. Saya sempat menolak, tapi dia marah, saya ditarik tangan saya gitu. Maksud Anda Bang Acong, 2 film itu diselesaikan dalam kurun 1 hari saja begitu Bang Acong? Penjelasan klien saya kira-kira seperti itu. Saya tidak tahu benarnya ya diambil berapa kalinya, namun dia menjelaskan datang saat itu saja. Gitu. Oke, tapi di awal sudah dijelaskan tidak adegan-adegan apa saja nanti akan diperankan begitu? Tidak, justru di sini saat dia suruh datang ini kan melakukan casting atau kontrak. Namun kontrak itu tidak ada, casting pun tidak ada, dia langsung suruh main. Saat suruh main, dia menanyakan skrip saya di mana. Disinilah dia melakukan penolakan awal gitu. Saya kalau nggak ada skripnya saya nggak mau. Nanti saya begini apa segala macam gitu. Skripnya tidak ada. Proses syutingnya ini pembayaran tetap dilakukan, Bang Acong. Gimana? Setelah proses syuting selesai, transaksi pembayaran tetap dilakukan terhadap klien Anda dari pihak I ini. Saya kira itu bukan pembayaran ya, yang harus ada bukti terima segala macam, lebih ke ongkos lah saya kira begitu, karena dia sudah datang. Berapa itu bayarannya Bang Acong? Ongkosnya gitu. Berapa bayaran yang diterima oleh klien Anda? Klien saya ini detailnya tidak menjelaskan, namun dia semua itu ada beberapa juta lah dia. Dia tidak mau menjelaskan secara detail ke saya untuk pembiayaannya. Oke, baik. Saya langsung ke Kang Asep. Kang Asep, apakah memang tindakan pria ataupun wanita yang memberikan persetujuan begitu ya kepada wanita atau pria dalam pembuatan pornografi ini termasuk dalam memfasilitasi pornografi itu sendiri, Kang Asep? Ya, nah dalam perbuatan pidana itu kan ada pelaku, aktor intelektual jelas ya, yang mengadakan acaranya itu, yang membuat film itu kebetulan tetangga saya semua itu kan pasar Minggu gitu kan, jadi rumahnya dekat dengan saya. Jadi ya mereka udah jelas kena. Yang dipersoal sekarang tadi pemain-pemain yang diundang tadi ya, yang tadi bilang berapa durasi, berapa lama, berapa melakukan, kemudian juga terima sesuatu. Nah itu kan dalam ancaman ataukah secara psikologis suka atau nggak suka main itu yang harus ditelusuri lebih lanjut oleh pihak penyidik. Cuman persoalannya sekarang kalau yang itu jelas produser dan kawan-kawan itu jelas pelaku gitu kan. Nah, atau apakah sekarang yang pemain ini ikut serta atau enggak, atau katakanlah sekarang bahwa dia itu tertekan tapi terima duit, atau dia melakukan berulang-ulang atau durasi. Nah, itu yang harus dikejar nanti oleh penyidik fakta itu. Oke. Nah, Kang Asep, adanya penerimaan transaksi uang ini yang tadi dibilang oleh Bang Acong adalah uang ongkos begitu ya. Dengan adanya transaksi ini, apakah akan sulit membuktikan bahwa klien Bang Acong ini sebagai korban?
Ya itu justru pertanyaannya kan, kalau saya terpaksa secara psikologi saya nggak mau, ya nggak mau dong terima uang itu. Oke, baik. Saya langsung ke Bang Acong lagi. Bang Acong, ini proses hukumnya sejauh ini seperti apa? Artinya klien Anda saat ini statusnya masih saksi ya, Bang Acong? Ya, kemarin diperiksa dan sebagai saksi, bisa jadi akan dipanggil lagi, ya bisa jadi cukup dengan pemeriksaan yang kemarin saja untuk klien saya ya. Oke. Anda hanya menangani CN saja sebagai klien Anda atau ada pemeran lagi yang Anda wakili begitu, Bang Acong? Sementara CN saja, namun ada satu tapi karena tidak memenuhi undangan dan itu belum memberikan kuasa kepada kami, jadi hanya CN saja untuk saat ini yang kami tangani. Untuk agenda penyelidikan selanjutnya apa nih agendanya Bang Acong? Saya tidak tahu. Yang jelas untuk klien kami, apabila ada panggilan lagi sebagai warga negara yang baik, dia pasti menghormati hukum dan kepolisian. Oke, baik. Kang Asep, kita kalau melihat secara keseluruhan dari kasus ini ya, bagaimana para saksi ini dan juga para pemeran ya, para talent begitu kompak mengaku bahwa mereka sebagai korban. Ini proses hukumnya nanti seperti apa Kang Asep melihatnya? Apa yang diharapkan oleh Kang Asep? Ya, pemeriksaan di penyidik itu kan serangkaian tindakan penyidik untuk menemukan apakah ada tindak pidana. Nah, tindak pidananya itu apakah mereka ikut serta, ya? Itu yang jadi pertanyaan pertama kan. Keikut serta itulah dibuktikan nanti dari film-film itu, ya, bahwa ketika dia melakukan itu, ya, atas kesadaran, bahasa hukumnya willing and witting, dia mengetahui dan menghendaki aja itu. Kalau itu memang dilakukan, ya siap-siap semuanya. Tapi kalau itu dilakukan tadi dalam keadaan terpaksa, psikologis, ya, nah, itu jadi masalah gitu. Nah, sekarang pemeriksaan berikutnya di penyidik itu tentu keterangan saksi yang dia lihat, dia dengar gitu. Nah, tapi kalau dia lihat, dia dengar, dia main, ya sudah selesai. Tapi peluangnya lebih besar mana, Kang Asep, Anda melihat ini? Singkat saja, apakah saksi ini bisa dijadikan oleh tersangka? Kalau hukum nggak ada peluang atau tidak, yang menentukan seseorang jadi tersangka atau tidak itu kan disebutkan di KUHP. Orang karena jadi tersangka karena perbuatannya, karena ada keadaannya diduga berdasarkan bukti permulaan yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Apakah perbuatan, kalau pemeran itu ya melakukan kategori pornografi atau kesusilaan, itu aja persoalannya. Pornografi kesusilaan kan gampang ya. Keaiban itu dibuka, tidak layak dipertontonkan di muka umum, apalagi disebarkan di media sosial. Ya, undang-undang KUHP dan undang ITE atau undang-undang pornografi setidaknya akan kena. Baik, nanti kita akan nantikan proses hukumnya akan seperti apa. Terima kasih Kang Asep dan juga Bang Acong sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.